Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan analisa satu saham sejuta umat, yaitu saham Telkom dengan kode TLKM. Analisa ini kami buat pada tanggal 20 bulan April 2024. Posisi harganya sekarang 3.150. Dan ini cukup banyak sekali yang memegang dari retail. Oleh sebab itu kalau ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf ya. Jadi saham Telkom ini yang pertama disclaimer on, kami pernah analisa kasus anjloknya Telkom ya pada beberapa bulan lalu, dan judulnya ini Anda bisa lihat lah, saham bagus anjlok, yaitu Telkom. Bagaimana tindakan kita ketika itu, apa yang harus kita lakukan, sudah kami bahas, dan responnya luar biasa ya. Ini ketika itu ya yang kami buat, dari harga 3.900 anjlok sampai 3.470. Dan Anda tahu apa respon teman-teman penonton setia kami? Pertama, saham Telkom masih amankah buat dollar cost average ya. Kemudian ada yang tanya gini, apakah fundamental Telkom saat ini buruk? Kayaknya ini holder ya, bukan sesuatu yang bersifat sesaat. Penurunan keuntungan dalam periode menyimpulkan bahwa fundamentalnya jelek gitu. Saya rasa 3.400 itu sudah batas bawahnya Telkom. Jadi yang beli Telkom di 3.400 saya rasa aman. Karena prediksi saya banyak bandar yang mau masuk lagi. Ini mungkin temennya bandar ya, jadi bisa tahu dia. Kenyataannya sekarang sudah 3.100. Saya konsisten nabung Telkom dan PTBA, oke, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kenyataannya 3.150. Saya ingin mengatakan bahwasanya di pasar modal segala prediksi itu kebenarannya mungkin hanya 80%. Bahkan saya pun kalau memprediksi seperti itu, karena kondisi pasar itu sangat dinamis sekali. Mari kita teliti satu persatu ya. Pertanyaan besarnya, apakah masih layak investasi di Telkom? Ini pertanyaan besar. Telkom ini pemerintah Indonesia, BUMN. Ya, saya tidak akan panjang lebar membahas BUMN, karakteristiknya dan lain sebagainya. Anda pasti sudah paham lah sebagai pelaku pasar modal. Ini strategi Telkom ya. Jadi ada Telkom dan Telkomsel, ini ya digital service, ada digital platform ya, ada juga digital connectivity ya. Tapi yang paling besar saat ini yaitu tentu saja digital service ini, Telkom, Telkomsel, seperti itu. Yang lainnya masih berkembang lah kalau kita baca dari yang ada ya. Nah, ke depan bahwasanya Telkom ini membangun data center ya, pada yang kapasitasnya sampai 400 MW ya, 2030. Tapi ingat 2030. Jadi perlu diingat itu. Jadi masa depan. Mari kita bahas yang eksis sekarang. Pada saat itu labanya kuartal on kuartal itu naik 4 triliun ke 5 triliun. Naiknya besar. Anehnya ketika itu harga sahamnya jeblok. Nah, waktu itu kemudian saya kasih tahu, kalau kita buka laporan keuangannya, ada satu data yang sangat krusial dan itu membahayakan untuk fundamental ke depan. Membahayakan bukan dalam arti kata rugi, tidak, tapi akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena saham besar turun sedikit, harga sahamnya biasanya anjlok ya. Jadi seperti itu responnya. Nah, ini ada yang cukup mengkhawatirkan. Apa itu? Ini pendapatan ya. Pendapatan dari telepon ya, mobile itu turunnya cukup fantastis ya. 2022 itu 11.000, di sini 8.000. Jadi cukup mengkhawatirkan. Itu yang membuat saham Telkom jatuh menurut kami.
ingat menurut kami. Sekarang ya perlu diingat, laporan kuartal 1 2024 Telkom sudah keluar. Apa yang terjadi? Pendapatannya turun. Ya, kuartal 1 2024 dibanding kuartal 1 2023. Ini harus menjadi perhatian, dan biasanya laporan keuangan keluarnya itu kan Jumat sore ya, pas pasar sudah tutup gitu loh. Jadi Anda dibuat cemas nanti. Waduh, udah saham Telkom turun, harga laporan keuangannya juga turun gitu loh. Dan turunnya cukup lumayan ya. Hampir sekitar 8%-an lah. Nah, mari kita lihat laporan keuangannya ya. Saya tidak hanya melihat di sini saja. Apa sih penyebabnya? Lagi-lagi ya, salah satunya, sekali lagi salah satu pendapat kami adalah lihat mobilnya, hampir setengahnya turun ya. Ini pendapatan telepon. Ingat, Telkomsel itu kan telepon, inti pendapatannya ya, ini turun loh. Plus pertumbuhan IndiHome ya, pendapatannya gak begitu membahagiakan menurut kami. Lihat, 64, ini 68 standar. Belum lagi di enterprise-nya 753, ini kosong ya pendapatan IndiHome-nya. Jadi ya seperti itulah, dan Anda tahu sendiri langganan IndiHome itu pengalamannya seperti apa ya. Jadi nah, berikutnya laba bersih Telkom turun di kuartal 1 ya. Salah satunya ini karena bahwasanya beban operasi naik sampai 4%. Beban interkoneksi membengkak sampai 22,7% ya. Pokoknya gitulah, beban-beban naik, pendapatan ya stagnan, ya akhirnya jeblok gitu loh. Oleh sebab itu wajar harganya turun. Plus kondisi pasarnya memang tidak bagus. Perang lah, inflasi lah, suku bunga lah, ya kombinasi itu membuat saham turun lah akhirnya. Kalau kita bicara valuasinya gimana? Kalau menurut kami secara valuasi, saham Telkom ini dibilang murah ya tidak, dibilang mahal ya tidak. Jadi jangan menganggap ini udah murah nih. Enggak, kita fair aja lihat valuasi ini. PBV, price to sales-nya 2. Jangan dilihat dari PBV aja dong, tapi PE-nya juga tinggi loh, 12 ya, kecuali di bawah 10. Oke, jadi standar lah ya. Kalau ada yang menganggap sahamnya sedang murah, itu dilihat dari teknikal biasanya, karena di bawah harga psikologis biasanya. Yang berikutnya, memang ada satu kabar bahagia. Apa itu? Nggak ada namanya saham itu jelek semua, enggak ya. Yaitu adalah dividen. Dividennya masih 5%, cukup lumayan lah untuk waktu tunggu. Dan biasanya kalau investor long term kan tidak memandang penurunan sesaat ya, silahkan aja. Ini 5% lumayan. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat berita itu kita lihat bahwasanya harga Telkom turun lagi, asing masih net sell. Memang asing keluar ya. Jadi kalau kami salah satu yang memperhatikan pergerakan asing dalam sebuah saham ya, ada apa ini dan lain sebagainya. Tadi udah saya menjelaskan ya. Ini pada akhirnya turun dihukum pasar. Dan berikutnya kalau kita lihat akumulasi distribusi big money, itu juga big distribution di bulan April itu. Terus retail mau lawan ya, kita hitung-hitung dulu lah. Kalau mau melawan mereka ya nggak kuat lah, menurut kami susah lah. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat ini dari grafik yang ada. Pertama, candlestick juga tekanan jual semua kok ini ya. Tekanan jual cukup tinggi. Ini ada hijau tapi ya antara jual beli masih seimbang. Jadi nggak bisa dianggap sebagai dorongan untuk membeli. Kemudian bandar movement turun, foreign flow turun. Yang naik apa? Ini retail ini ya. Jadi ya seperti itulah, namanya juga pasar ya. Nah, kita perhatikan rekomendasi dari analis. Analis merekomendasikan saham Telkom untuk buy ya, buy.
update-nya 16 April nih terakhir nih, 35 buy hold 3 ya. Targetnya sampai 4.382. Wow, cukup besar ya. Sampai 40% nih gainnya. Tapi kalau menurut kami seperti ini. Kalau bicara valuasi biasa, standar ya, tidak istimewa kalau menurut kami. Kinerja juga tidak begitu istimewa lah. Prospek menurut kami standar. Kenapa? Sudah banyak pesaing dari sisi internet ya. Kinerja mobile turun ya. Jadi menurut kami prospek biasa lah, nggak bagus-bagus amat kalau menurut kami. Versi kami untuk sell atau buy, kalau menurut kami wait and see dulu lah ya. Karena biasanya setelah penurunan itu naik sedikit, habis itu sideway, kecuali terjadi kabar membahagiakan ya misalnya. Dan berikutnya perlu diingat Starlink masuk. Nah itu sentimen, nggak tahu sentimen positif apa negatif ya, tapi selama ini respon pasar negatif ya. Starlink itu yang punya Elon Musk, jadi perlu diperhatikan. Tapi kalau bicara risiko untuk masuk saham ini memang tidak begitu tinggi, jadi rendah. Kenapa kami katakan demikian? Karena kalau turunnya nggak begitu tajam ya. Kalau misalkan 15% Anda anggap tajam sekali ya, mungkin Anda terbiasa di blue chip ya. Jadi tapi menurut kami segitu itu belum terlalu lah. Nah, kabar baiknya gini, tidak ada saham yang selalu turun ya. Satu waktu pasti akan naik. Ya, seperti ini kan, naik. Tapi persoalannya naiknya kapan? Itu aja. Dan berapa lama gitu. Kalau misalkan karena fundamental biasanya agak lama. Biasanya ya sabar aja ya. Jadi seperti itu, maka pesan kami seperti ini. Sesekali bukalah laporan keuangan di saham yang menjadi objek investasi Anda. Apalagi Anda investor jangka panjang, bukan short time ya. Itu lebih baik bukalah. Karena melihat prospeknya ke depan gimana sih. Kalau prospeknya kurang bagus, fundamental tidak mencerminkan hal itu, biasanya big money juga keluar gitu loh. Yang berikutnya, marilah kita berdoa sama-sama, semoga diberikan hidayah ya untuk mendapatkan saham bagus untuk masa depan. Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah megang saham yang menurut dia bagus, dia itu tutup mata. Ada laporan keuangan yang seperti ini, seperti itu. Nanti tahu-tahu, loh kok saham saya turun? Kenapa ini? Gitu. Ya, terima kasih banyak atas atensi dan kami sangat terima kasih untuk komentar-komentar, walaupun negatif kami sangat senang sekali. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan atau apa yang kami sampaikan tidak begitu benar, tolong sampaikan di kolom komentar. Dan bagi Anda yang investasi di saham Telkom, kalau saran kami gini, kalau Anda investasi jangka panjang ya sekarang saatnya average down. Tapi kalau Anda belum masuk ya wait and see dulu. Kalau Anda misalkan punya dana banyak saham telekomunikasi yang bisa menjadi peluang di pasar modal selain Telkom. Jadi bandingkan aja mana yang terbaik. Suatu hari kami akan sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.